selamat malam semuanya. Sekarang di Instagram CFS 1 Tangsel ini bakalan ada kegiatan atau acara namanya judulnya Cerita Sinema. Jadi di Cerita Sinema kali ini kita bakalan kumpul bareng ngobrol-ngobrol keseruan di balik layar, keseruan bagaimana masing-masing sinema membuat film, keseruan juga gimana cerita dari praproduksi sampai post produksinya. Sekarang kita udah sama Kak Vivi nih dari BC Film. BC Film. Ya, Gimana Kak? halo semuanya. Iya, boleh boleh kenalan dong Ya? Kak. Boleh kenalan dong sama teman-teman kita. Iya, iya. Namaku Vivi dari BC Film Kota Batu, Malang. Kenalin ininya juga ya? Iya. Komunitasnya juga ya? BC Film itu Jadi, apa sih Kak? gimana? BC Film itu boleh dikenalin dong. BC Film itu apakah sebuah organisasi ataukah sebuah sekolah atau komunitas seperti apa? Oh iya, iya. Iya, iya. Kalau BC Film sendiri itu kan institusi pendidikan. Nah itu di sekolahku dulu ada 2 jurusan namanya broadcasting sama film. Jadi mereka jadi satu buat bikin apa ya, saling kerjasama gitulah antar jurusan gitu. Oh, berarti Kebetulan yang jurusan dulu tuh jurusannya cuma broadcasting aja. Baru tahun 2018 tuh baru ada jurusan film. Jadi dulu namanya broadcasting gitu. kalau Kakak boleh nanya sejarahnya nggak nih? Ini juga boleh dijawab, boleh nggak sih? BC Iya, apa iya, namanya? Kan itu kan tadi kan gabungan apa namanya? Ada jurusan film ini. Jurusan film ini ada itu sejak tahun berapa tuh? Kalau broadcasting tuh dari 2004. Terus yang film 2018 gitu. Jadi ini sekarang kalau yang film jalan 2 tahun. Oke. Sekarang kita bakalan nonton film yang udah dibuat sama BC Film. Film ini judulnya Angen. Angen itu apa sih Kak? Angen. Angen, Itu, Angen. itu tuh Angen. bahasa Jawa ya. Oh iya. Maklum Itu Pak, bahasa maklum. Jawa. Iya. Artinya kalau di bahasa Indonesia tuh impian. Oh, Tuh, impian. angan-angan gitu. Angen-angen. Iya, gitu. kalau di bahasa Jawa jadinya angen gitu. Oh, Angen. Ini aku ceritain dulu. Apa nonton dulu nih? Nonton dulu aja kita. Oke. Ya. Sekarang kita nonton film Angen dulu. Selamat menyaksikan semuanya. Itu festival ya. Itu tuh festivalnya dadakan banget. Waktu itu sama festivalnya bukan sih, ASEAN International Children Film Festival. Jadi festivalnya itu setingkat internasional dan diadain di Jepang waktu itu. 2 tahun yang lalu. Iya. Tapi Terus berarti tim BC Film datang ke sana? iya, perwakilan dari tim. Jadi kan kita tuh ada timnya tuh di belakang namanya Sina Java. Nah itu kita dari tim itu mewakili sekolah kita buat berangkat ke sana, ke Jepang. Waktu itu sama 2 sekolah lainnya. Jadi kita ada 3 sekolah sama 1 pembimbing dari Indonesia berangkat ke Jepang. Gitu. Berarti ini berarti latar belakang film ini dibuat tuh untuk sebuah festival dan keren banget, berarti festivalnya bisa sampai ke Jepang. Semoga kita Iya. sineas muda Indonesia Gitu. bisa terinspirasi dari BC Film. Ada yang mau ke Jepang, Iya. mungkin ada yang mau ke Amerika, ya kan? Ada mau ke Inggris mungkin festival film. Karena juga festival film internasional itu juga sekarang udah mudah banget ya diikutin dari di internet. Kita bisa cari banyak banget. Betul. Festival Instagram juga ngebantu banget sih. betul di Instagram itu kita juga dengan di Instagram itu kadang tiba-tiba ada muncul festival film internasional, festival film nasional, dan teman-teman juga bisa cari informasinya ada dari kayak misalnya kalau biasanya kita tuh nyari informasinya dari Instagram info lomba Lewat film, hashtag. iya hashtag, bisa kayak gitu. Hashtag, terus biasanya tuh ada PH-PH yang bikin infografis tentang festival juga kayak gitu. Terus bisa googling juga ada.
Kak, tadi kan kita udah nonton film Angin ini. Sebenarnya Mm-mm. eh, pesan apa sih yang ingin disampaikan dari film Angin ini atau film Impian ini? Oh iya, pesannya tuh ini, waktu itu kan kita dapat dari sananya, dapat proposal tuh suruh bikin film temanya tanggung jawab. Terus akhirnya kita buat, setelah bikin lama, mikir-mikir, akhirnya kita pilihnya tanggung jawab seorang anak ke orang tuanya. Tuh. Oh. Nah, di sini, di film ini diceritain kalau si tokoh utamanya nih, Ani nih, apa namanya, harus bertanggung jawab bikin ibunya bahagia. Soalnya kan itu ayahnya udah meninggal. Jadi bapaknya pesan sama si Ani ini biar jangan bikin ibunya sedih gitu. Oke. Berarti bagaimana tanggung jawab seorang anak untuk membuat ibunya ini menjadi Membahagiakan orang tuanya. Iya betul. Membahagiakan orang tuanya. Mm-mm. Terus ini kan berarti kan jenis-jenis filmnya ya drama gitu, ada unsur Drama keluarga. drama keluarga, ada unsur yang memang membangun penonton untuk ikut terbawa suasananya di dalam film ini. Kenapa sih memutuskan Betul. kenapa sih memutuskan kan tanggung jawab juga kita bisa banyak ya, maksudnya tidak hanya tentang keluarga aja. Terus kenapa tim BC Film ini memutuskan untuk membuat dengan tanggung jawab yang mempunyai unsur keluarga ini? Iya, jadi tuh apa namanya, proses pembuatan film ini tuh kan pendek banget. Waktu itu cuman 2 minggu, terus kita harus prepare editingnya tuh harus lama juga. Terus akhirnya secepat mungkin dapat ide waktu itu pas lagi marak-maraknya masalah tentang perempuan juga waktu itu. Terus akhirnya dapat ide nih, gimana sih kalau kita bikin yang drama keluarga aja, soalnya kan apa namanya, gampang deket juga sama kita, apalagi kita kan pelajar, terus biar nggak jauh-jauh lah dari apa yang kita alami gitu aja. Berarti sebenarnya film ini tuh dibuat berarti untuk umum ya, maksudnya untuk pesan kepada, berarti lebih memesankan kepada seorang anak gimana dia berbakti kepada anak, orang tuanya. Terus, iya, selain itu kita juga ke orang tua juga sih. Itu kan ceritanya kan dijodohin. Okay. Nah, biar nggak kayak gitu, biar pemikirannya orang tua tuh berubah gitu loh. Oh iya. Harusnya kan mikirin juga masa depan anaknya, biar gimana bisa sekolah lebih tinggi, terus bisa nata masa depannya, nggak nikah muda gitu. Okay. Terus sekarang kita bakalan cerita pembuatan filmnya ini, cerita di balik layar mulai dari praproduksinya dulu. Untuk persiapan kakak dan teman-teman ini untuk membuat film Angin ini, itu kan menyiapkan segalanya, properti, skenario, itu berapa lama tuh kak? Kalau persiapannya praproduksi itu kita 6 hari, semingguan lah. Itu mulai dari bikin naskah, terus nyari tempat lokasi buat syuting, terus casting, terus apa namanya, rehearsal sama talent. Nah itu kita 6 hari, 3 hari buat nyari ide buat cerita itu. Terus habis itu sisanya sambil prepare idenya selesai, itu kita nyari lokasi. Nah lokasinya tuh juga deket-deket sama beberapa tuh. Di lokasi pertama itu di dekat sekolahku. Terus yang lainnya tuh di sekolahku juga, sama yang rumah itu deket sekolah sih. Cuman nyarinya tuh kan yang nyesuaiin strata ekonomi sama si Ani juga. Jadi kita nyari yang rumahnya kayak gitu. Nah itu yang agak susah itu nyari sapinya. Oh sapi. Itu kan di awal tuh kan ada sapi juga kan. Oh, iya, nah iya. itu susahnya itu nyari itu, karena kita harus syuting sama sapi, terus nggak bisa ngomong sama sapi kan nggak bisa di briefing, jadi kita harus bawa pawangnya juga. Gitu. Berarti timnya sampai menyiapkan
sampai nyari sapinya terus bawa pawangnya juga gitu ya ke ke tempat lokasi. Bawa pawangnya terus mobilnya sapinya juga. Tapi itu Sih. tapi jauh nggak tuh dari lokasi tempat sapinya itu ke lokasi syuting yang latar belakang gunungnya ini? Lumayan jauh sih kalau dari sekolahku sama kandang sapinya tuh sekitar berapa ya? 5 kiloan Oh, 5 dari kilo. sekolahku. Oh, berarti dibawa Iya. pakai mobil itu atau Dibawa pakai mobil. atau ada yang Pakai nunggangin mobil, sapinya? dinaikin ke mobil gitu. Oke, sekarang Iya? tadi kan udah tentang praproduksinya, persiapan bagaimana menyiapkan sebelum syuting. Sekarang untuk produksinya sendiri, bikin film yang untuk durasi 2 menit 43 detik ini itu 3 menit. 3 menit ini itu berapa Iya. berapa lama sih untuk proses produksinya? Kalau masuk proses produksinya sih cepet sih, cuman sehari semalam waktu itu. Jadi pagi kita syuting yang di lapangan sama sapi itu, habis itu kita moving ke rumah, sama sisanya yang di sekolah itu kan setnya siang, tapi kita syutingnya malam. Jadi night for day. Kita set lampunya pagi, siang, tapi kita syutingnya malam gitu. Sehari full itu untungnya nyampe. Terus emang pasti kan dalam proses produksi itu pasti banyak banget tuh kendala-kendalanya. Bisa diceritain nggak apa sih kendala tim kakak itu dalam membuat film ini? Kan kadang ada aja yang padahal kita udah siapin sedemikian rupa, atau kadang kita juga lupa untuk menyiapkannya. Ada nggak sih kendala-kendala yang dalam proses pembuatan film ini? Tiap syuting kan pasti ada yang lupa kan ya. Waktu itu kan tim ini tuh baru pertama kali syuting. Waktu itu aku jadi pertama kali syuting, terus kita masih dibimbing sama ada alumni, ada guru juga. Di situ tuh rasanya tuh pada nervous semua. Nervous semua karena belum pernah syuting kan. Pertama kali syuting, terus pagi-pagi udah disodorin syuting sama hewan. Syuting sama hewan tuh yang itu agak lama juga sih, harus ngelus itu si sapinya. Biar kan itu dia dideketin sama si Ani itu. Jadi belum terbiasa, harus nunggu si sapinya terbiasa dulu. Terus harus didampingin sama pawangnya juga. Itu lumayan lama sih, sampai sekitar 3 jaman kita nungguin sapi itu, take yang depan itu. Terus abis itu ada kendala lagi tuh di waktu Ani bawa map beasiswa itu. Nah itu mapnya tuh salah sampai berapa kali ya? Itu tuh depannya salah. Jadi artistiknya tuh lupa warna mapnya tuh ganti-ganti sampai 3 kali kalau nggak salah. Terus abis itu tuh tulisan beasiswanya juga salah. Terus abis itu kendalanya yang lain waktu syuting di rumah itu yang di dapur itu kita harus nurunin beberapa genteng buat ngasih cahaya. Terus abis itu jadi silakan deh rumahnya diapa-apain gitu. Terus abis itu ada sih beberapa masalah sama talentnya. Karena talentnya lupa nggak izin sama orang tuanya, jadi dia dicariin ke tempat syuting sama orang tuanya, terus marah-marah gitu. Terus ya udah. Kenapa? Ya itu kendala-kendala yang terjadi di film kan juga, maksudnya ada itu aja sih ya. Yang iya kenapa? Ya itu sih, sama yang syutingnya tuh jadi molor, harusnya kan cuman sampai maghrib, jadinya sampai jam 9 malam, dan harus nge-set malam jadi siang. Itu sih. Kakak di film pertama ini kali syuting. Kakak di film ini sebagai apa sih di film Angin kali ini?
Aku di film ini jadi produser. Oh, produsernya. Jadi produsernya. Iya, sama berdua sama sutradaranya nulis juga. Nulis juga berarti sekalian produsernya, sekalian nulis Sekalian. filmnya. Oke, terus itu Iya, kan tadi kan betul. syuting seharian full tuh kan, kendala-kendalanya pasti anak-anak sineas muda oke lah bisa menangani segala kendalanya walaupun nanganinnya kadang Kenapa? anak-anak sinema pasti Putus-putus nih? masih putus-putus nggak? Iya, Masih? iya. Oke. Kamu ngomong? Aku lanjut ya. Iya, iya. Dalam proses pembuatan film sih pasti emang ada kendala-kendala yang kadang-kadang kita udah siapin ternyata masih aja ada kendalanya. Tapi juga pasti anak-anak sinema bisa nyelesain lah masalah-masalah kayak gitu. Terus untuk itu kan tadi kan kendala-kendala di produksinya tuh. Terus kakak juga sebagai produser pasti tak tahu banget mulai dari praproduksi sampai post produksinya. Untuk post produksinya ini berapa lama sih dari mulai proses misalnya mindahin file sampai proses finishing? Editingnya. Iya. Oh iya. Itu tuh semuanya sekitar 8 sampai 9 hari. Jadi sehari buat mindah filenya, terus habis itu dilanjutin ke editing deh. Oke. Mulai cutting, terus cuttingnya tuh berapa hari ya? 3 harian. 3 harian itu udah sampai yang oke, terus baru deh di edit lagi, dimasukin suara, mixing dan semuanya tuh sampai 4 harian. Jadi totalnya semua 8 hari gitu. Berarti mulai dari visualnya sampai mulai scoringnya berarti ada bagian masing-masingnya ya orang-orang yang nanganin itu. Iya, jadi ada yang edit sendiri, terus yang grafis sendiri, terus ada juga yang soundnya juga sendiri. Waktu itu kita minta bantuin sama salah satu PH di Malpornya gitu. Oh berarti ada bantuan juga dari PH. Ada kerjasama sama, iya. PH Malang juga ya. Betul. Oke. Terus Dibantuin sama. kan tadi kan kalau namanya proses post produksi ini pasti kan itu pasti lebih banyak, maksudnya lebih banyak ada kendalanya sedikit lah, maksudnya itu banyak nggak sih, ada banyak revisinya nggak sih, apakah itu filmnya di screening bareng-bareng dulu sama teman-teman baru oh ini ada revisi di sini gitu, itu apakah ada kendala-kendala kayak gitu? Ada sih, waktu itu kita harus titik ulang, ada beberapa shot yang harus titik ulang, yang waktu bawa map itu harus titik ulang karena bawaannya salah, nggak continuity. Terus abis itu ada juga yang harus nempel-nempel karena nempel-nempel apa namanya, lupa namanya. Jadi di mukanya si Ani itu ada, jadi harus diedit gitu. Oh berarti itu kan tadi kan ada retake gitu ya, berarti itu hari next day gitu ya, hari-hari selanjutnya maksudnya, berarti nambah hari lagi dong? Waktu ngedit, jadi waktu ngedit yang di proses editornya yang di yang lainnya kita ngambil take. Oh iya. Terus ada nggak sih Gitu. di dalam film ini ada nggak sih teknik-teknik khusus yang digunain, atau misalnya mulai dari mungkin dari tips-tips lah dari kakak gitu dalam membuat film ini tuh pengalamannya gimana, apakah ada teknik khusus atau ada cara-cara khusus untuk membuat filmnya jadi film keren kayak film Angin gini? Kalau teknik edit sama semua sih ya, cuma ya sama sih. Yang kita kan buat sesimpel mungkin karena waktu itu juga waktunya mepet, terus nggak ada waktu buat bikin yang lebih spesial. Dan kenapa kita nggak milih kenapa kita milih drama, karena untuk waktu segitu tuh aja seharusnya kurang ya, 2 minggu buat satu film tuh. Betul. Karena mengedit itu
pas udah motong kan harus 3 menit ya. Itu tuh hasil terakhir tuh sebenarnya 4,5 Oh, 4,5. 4 menit, sempat potongan 1,5 menit itu susah banget. Oh, berarti nyesuaiin Ngambil yang penting itu susah banget. berarti sampai ada masuk ke proses revisi durasi ya. Berarti kan durasinya harus dipasin gimana cara Iya. durasinya. Iya, revisi durasinya tuh sampai berapa kali ya? 3 kali sampai 3 menit itu. Jadi pertama 8 menitan gitu, terus habis itu jadi 4,5, habis itu baru bisa jadi 3 menit. Susah banget. 3 menit itu kan harus sama kredit detailnya juga. Oh iya, kredit aja. Jadi palingnya tuh filmnya cuma 2 menit berapa. Oh, berarti sama 3 menit itu udah sama gabungan kredit title ya gimana? Emang sih kadang kita kalau Iya, kita kalau bikin semuanya. kita udah bikin film, bahkan kita udah misalnya kita udah bikin storyboardnya, kita waktunya udah scene ini berapa menit atau take ini berapa detik, kadang-kadang juga masih durasinya ada yang kurang aja di editingnya gitu. Kayak Iya. temponya kurang lambat atau temponya kurang cepat, kadang-kadang itu juga masalah yang dialami sineas-sineas muda sih pasti, maksudnya bukan hanya sineas muda, mungkin di industri film sekarang juga itu pasti salah satu kendala yang pasti dialami lah dalam membuat film lah. Bener banget. Terus tadi kan kita udah nyaksiin film Angin ini nih. Terus ada nggak sih kesan kakak tuh selama membuat film tuh perasaannya gimana sih? Apakah film ini menjadi hanya sebuah hobi, atau film rencananya kakak mau terjun langsung ke dunia industri film ini, atau bagaimana? Kalau dari aku ya, aku seneng sih bikin film. Terus apalagi film Angin ini film pertamaku dan cukup puas juga sama hasilnya. Pas waktu screening juga lihat respon orang-orang juga bagus, alhamdulillah banget. Terus dari film ini juga bikin aku lebih semangat buat bikin film lagi sih. Pengen nyari-nyari pengalaman lagi, dan kebetulan sekolahku kan juga sekolah film, dan sekarang lagi lanjutin ke sekolah film lagi di Yogyakarta gitu. Terus ya itu sih, semoga adik-adik dan semuanya bisa bikin film yang lebih bagus lagi dan bantu industri Indonesia gitu. Industri film Indonesia. Itu kan sedikit pesan untuk teman-teman ya. Boleh dong kasih Iya. pesannya buat, maksudnya impian kakak untuk industri film kedepannya, harapannya apa sih dari industri film Indonesia, dan harapannya buat sineas-sineas muda SMA, SMK di seluruh Indonesia? Kalau buat semua siswa-siswi SMA SMK yang lagi nekunin film sih, semangat ya, jangan sebenarnya nggak apa ya, kalau menurutku ya masuk belajar film tuh susah sih. Kalau nulis cerita aja susah, kita nyari ide aja susah, asal jangan pantang menyerah sih ya. Berarti Itu sih, memang kalau kalian semangat pasti bisa bantu industri Indonesia ini. Apalagi sekarang kan udah hampir libur, kita libur berapa bulan ini ya, karena COVID ini ya. Karena COVID, semoga bisa segera berakhir. Udah nggak bisa nonton, terus kangen pasti kan syuting film. Betul. Semoga pandemi ini juga cepat Semoga berakhir. cepat selesai, terus kita bisa syuting lagi, bisa produktif lagi, Betul, bisa menghasilkan karya-karya yang bagus, terus Betul. bisa ikut festival juga, bisa jadi prestasi buat kita lah ya. Karena kan juga syuting film, walaupun kita membuat film atau karya bisa sendiri atau hanya berdua, tapi kan juga namanya keseruan tim itu juga saling melengkapi kan, ada bagiannya masing-masing, apalagi bikin filmnya film panjang. Dan semoga dengan kalau corona berakhir ini kita bisa bareng-bareng, bahkan kita
semoga kita juga tidak hanya cerita sinema dari jauh gini, semoga kita juga bisa bareng-bareng kolaborasi untuk buat film bareng SMA SMK seluruh Indonesia. Bener. Seru tuh bakalan. Dan kalau bisa manfaatin COVID ini buat nulis cerita sih, biar nanti pas udah COVID-nya udah selesai, pandeminya selesai, kita bisa langsung syuting tuh. Ya. Nah, oke, terima kasih banyak teman-teman semuanya. Kita kan tadi udah nyaksiin film Angin. Oh iya, film Angin ini bisa ditonton di mana sih Kak, atau masih belum bisa ditonton karena untuk keperluan festival atau lain Kalau sebagainya? mau nonton sih belum sih ya, belum aku up lagi. Ntar dikabarin aja ya. Oke, nanti sip kabarin kalau misalnya film Angin ini bisa ditonton teman-teman. Pasti teman-teman juga banyak yang pengen nonton film Angin ini kan, karena kan ini kan juga live streaming terbatas hanya sejam, nggak bisa ditonton berulang kali. Semoga sih tapi kan kadang-kadang juga ada film yang untuk kebutuhan festival tuh belum bisa untuk dipublish atau di apa gitu ya. Oke, terima kasih banyak Kak buat Kak Phoebe dan teman-teman BC Film Malang. Semoga sinias-sinias muda Indonesia, BC Film Malang juga berkembangnya semakin berkembang juga. Semoga semakin sukses dan bareng-bareng bareng-bareng kita bisa sama-sama berkolaborasi SMA SMK terus seluruh Indonesia untuk memajukan industri film Indonesia. Gitu, ya. Terima kasih banyak teman-teman semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.